Cara membaca surat Al-Fatihah ayat 5 yang baik adalah sebagai berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu ya sahabat tertila. Selanjutnya coba kita kupas ya Al-Fatihah ayat kelima ini. Yang pertama, iyyaka. Di situ ada huruf hamzah ya. Hamzah. Makronnya yaitu di pangkal tenggorokan ya. Pangkal tenggorokan dan sifatnya tipis. Coba a, i, u, ba. Nah, di sini kalau kebetulan harokatnya kasroh maka jelas i ya. I. Dan ini mudah sebagaimana huruf a, i, u dalam bahasa Indonesia ya. I. Sangat mudah ya. Selanjutnya tasdid ke huruf ya ya. Iyyaka. Ada huruf ya, maka makhraj huruf ya adalah tengah lidah menempel ke tengah langit-langit atas. Jadi ya. Sifat hurufnya adalah tipis ya, sahabat tartila. Ya, yi, yu, bai. Jadi kalau ya sukun sebelumnya fathah ya, maka ada mengalir sedikit ya, mengalir sedikit. Di sini ada huruf ya-nya bertasdid ya, maka ketika hamzah ketemu ya tasdid. Nah, kalau kita rinci ya itu ada dua huruf berarti ya. Ya pertama sukun, yang kedua fathah. Nah, maka ada hentakan ya. Sebagaimana pelajaran kita sebelumnya, setiap huruf bertasdid itu ada yang namanya nabroh atau hentakan ya. Nah, di sini ya-nya sukun, yang kedua fathah ya. Maka ada hentakan. Dan sifat ya ini ketika dia sukun itu mengalir sedikit ya. Ya, coba kita praktekkan. Iya. Jadi bukan jadi mad ya, karena iya-nya bukan sukun asli ya sahabat tertila, yaitu sukunnya bukan sukun asli ya, karena langsung idgham ke ya. Cuman ada kelihatan sukunnya ya. Iya. Hakaza ya. Iya-nya panjang 2 harokat ya, maka diayun iyyaka. Nah, situ ada huruf K. Huruf K makronya adalah yaitu di pangkal lidah ya. K pangkal lidah ya, menempel ke langit-langit atas kita. Jadi lidah, ujung, tengah, pangkal menempel ke langit-langit atas. Dan sifatnya tipis ya sahabat tartila. Coba kita praktekkan. Ka, ki, ku, bak. Kalau dia sukun itu ada mengalir nafasnya sedikit ya. Dan ini mengucapkannya mudah huruf K ini karena mirip dengan huruf K dalam bahasa Indonesia saja cukup ya. Coba kita praktekkan. Iyyaka. Hakaza ya. Lanjut. Na'budu. Di situ ada huruf na, nun dulu ya. Na'budu, nun. Nah, nun maknanya di mana? Ujung lidah menempel ke langit-langit atas ya. Dan sifatnya tipis. Coba kita praktekkan. Na, ni, nu, ban. Dalam keadaan sukun dia ada mengalir sedikit. Tipis ya. Na, ni, nu, ban. Nah, di sini hurufnya fathah maka jelas fathahnya. A-nya. Nah, coba kita praktek. Iyyakana. Hakaza ya. Selanjutnya huruf ain, nyambung ke huruf ain. Ain, di mana makron ain? Yaitu di tengah tenggorokan. Nah, dan sifat huruf ain ini adalah tipis ya. Coba kita baca. A, i, u, ba. Dan dalam keadaan dia sukun itu ada mengalir sedikit. Pas kebetulan di sini ainnya dalam keadaan sukun, maka nun fathah ketemu ain itu ada ainnya mengalir sedikit. Na'bu. Bukan na, tapi na. Ya, jadi mengalir sedikit saja cukup. Selanjutnya ada huruf ba. Di mana makronnya? Yaitu di menempelkan kedua bibir dengan kuat ya, menempelkan kedua bibir dengan kuat. Dan sifatnya tipis. Bibir tempel dengan kuat. Ba. Rahangnya ditarik. Ingat ya sahabat tartila, huruf tebal dan huruf tipis bedanya apa? Huruf tipis rahangnya ditarik ya, dibaca seperti tersenyum. Ba. Cukup segitu. Kalau huruf tebal, rahangnya posisinya seperti biasa. Misalnya so, tidak monyong gitu ya. Huruf tebal dan huruf tipis. Di sini hurufnya tipis maka ditarik. Ba, bi, bu, bab. Ba dalam keadaan sukun itu ada kokolah ya, ada mantul. Di sini harokatnya dhammah maka jelas u-nya. Bu. Dan huruf ba ini mudah karena ada dalam bahasa Indonesia. Coba kita praktek. Na'bu. Lanjut huruf da ya. Di sini ada huruf da yaitu makronya ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Ya, hurufnya tipis ya, hurufnya tipis. Coba kita praktekkan. Da, di, du, bad. Nah, ke dalam keadaan sukun dia ada mantul atau qalqalah ya. Dan ini mudah, mirip saja cukup dengan huruf D dalam bahasa Indonesia. Cuman ada perbedaan sedikit ya sahabat-sahabat tartila. Kalau D dalam bahasa Indonesia mungkin posisi ujung lidahnya agak nempel ke lebih dalam ya. Da. Kalau dalam bahasa Arab agak ke pangkal gigi seri atas. Da. Jadi lebih lembut ya. Di sini harokatnya dhammah maka harus jelas u-nya ya, dhammahnya. Na'budu.
ya. Lanjut. Wa, di situ ada huruf wa ya. Selanjutnya wa, di mana makhrajnya wa yaitu kedua bibir, membuka kedua bibir sambil mengunyongkannya. Nah, setelah itu baru tarik. Wa, wa, wa. Dan hurufnya tipis ya, sahabat-sahabat Tartila. Wa, wi, wu, bau. Maka dalam keadaan sukun kembali ke posisi makhrajnya, bau, unyong ya. Lanjut. Wa iyyaka. Tadi iyyaka udah kita bahas ya, masih ingat ya? Insyaallah. Selanjutnya nasta'in. Nah, di situ ada huruf nun. Nah, nun tadi udah kita bahas ya. Hurufnya makhrajnya udah kita bahas dan hurufnya tipis. Di sini hurufnya fathah. Nah, masuk ke huruf sin. Nah, di sini sin makhrajnya di mana? Yaitu ujung lidah menempel ke gigi seri bawah, gigi bawah kita ya. Sa, si, su. Sifatnya tipis dan ketika sukun dia ada mengalir. Sa, si, su, bas ya. Sekali lagi, huruf tipis cara mengucapkannya rahangnya tarik, huruf tebal posisi rahangnya seperti biasa. Dan dominannya huruf tipis itu konsonannya ketika difathahkan harokatnya bunyinya a. Kalau huruf tebal bunyinya seperti o, kayak so, do, ho. Nah, itu tebal berarti ya. Tapi kalau sa, za ya, nah itu maka tipis ya. Di sini dalam keadaan sukun maka ada mengalir. Nas, nas, segitu cukup ya. Nas, kalau diketuk nas. Lanjut, ta. Nah, di sini ada huruf ta ya. Ta makhrajnya yaitu ujung lidah menempel ke pangkal gigi atas. Sama dengan huruf sebelumnya yang kita bahas yaitu huruf da ya, huruf da. Hurufnya juga sifatnya tipis ya, sahabat Tartila. Coba kita praktek. Ta, ti, tu, bat. Nah, dalam keadaan sukun, nah ini ada keunikan nih huruf ta dan huruf yang tadi kita bahas, huruf ka ya. Ada mengalir ketika ada sukun, terhentak dulu baru ngalir. Bat. Nah, hakaza ya. Di sini karena fathah maka jelas a-nya. Nasta'in. Nah, di sini ada huruf ain selanjutnya ya. Ain. Nah, tadi udah kita bahas hurufnya, makhrajnya dan sifatnya tipis ya. Di sini harokatnya kasroh, maka kita baca i harus jelas. Nasta'i. I ketemu dengan ya sukun. Nah, maka jadi ya sukun sebelumnya kasroh, ya maka hukumnya mad ya, mad. Setelah itu di akhir ada huruf nun ya. Nun. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Makhraj dan sifatnya tipis. Dan kalau kita wakofkan nun ini ya, maka nun ada yang namanya mengalir sedikit ya. Na, ni, nu, ban. Ban. Di sini karena ketemu dua sukun, mad ketemu nun sukun lagi, maka namanya mad arid lis sukun. Maka hukumnya bisa 2 harokat, panjangnya 4 atau 6 harokat. Coba kita praktekkan. Nasta'in. Nah, kedengar ya sahabat Tartila? Di ujungnya ada n, ngalir sedikit. Nasta'in. Bukan nasta'in langsung terhenti, tapi nasta'in. Hakaza ya. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 kalau kita wakofkan. Coba kita ulang lagi baca dari awal sampai akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu ya sahabat-sahabat Tartila. Yang perlu kita hati-hati yaitu ketika menyambungkan yang mad dengan tidak mad. Kayak di sini, iyyaka kana. Ha, di situ hati-hati. Jangan iyyaka na, tapi kana satu ketuk. Iyyaka na'budu, du juga du ketemu wa. Budu wa. Jangan budu wa i, salah. Jadi mad ya. Tapi satu ketuk. Na'budu wa iyyaka nas. Seperti juga ya, kanas. Jangan wa iyyaka nas, tapi wa iyyaka nasta'in. Hakaza. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.